Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat duhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir sudah ada pada masa Nabi Musa alaihissalam, sehingga di dalam tafsir Al-Baydawi beliau menyebutkan hampir ribuan, dan kemudian ditambah oleh Imam Al-Baydawi waqila, ada yang mengatakan bukan ribuan tapi puluhan ribu penyihir Fir'aun. Ketika Fir'aun dia menentang Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa sendiri, sihir pada masa itu belum terorganisir dan belum dibukukan. Dibukukannya sihir itu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Waktu Nabi Sulaiman, Yahudinya itu sudah muncul Yahudi. Makanya Yahudi itu muncul setelah Nabi Musa alaihissalam, itu sudah ada Yahudi pembangkang sudah ada. Ketika sihir pada masa Nabi Sulaiman, mereka sudah membukukan sihir. Berarti kalau kita menceritakan tentang sihir, tidak jauh dengan pengaruh iblis dan syaitan. Waktu itu iblis dan syaitan mengajarkan orang-orang Yahudi. Itu Yahudi, jangan salah kita, bukan Bani Israel. Mereka mengajarkan Yahudi sehingga sebagian Yahudi itu mengambil kitab Taurat, disembunyikan di belakangnya, dan mereka mengedepankan kitab-kitab sihir. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi waktu itu diketahui oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Dalam tafsir Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Fadufinat kutubu sihir tahta arsy Sulaiman. Nabi Sulaiman mengambil kitab-kitab sihir itu dan meletakkan di bawah kerajaannya. Makanya mereka marah kepada Nabi Sulaiman. Nyan Yahudi mah. Yahudi itu dia tahu Nabi Sulaiman itu nabi dia tahu mah. Tetapi dia mengatakan apa untuk Nabi Sulaiman? Ini seperti yang tertulis di dalam tafsir Al-Wasit yang dikarang oleh Syekh Tantawi. Fa'taqadul Yahudi itu mereka itu yakin betul anna Sulaiman kufrun wa murtadun. Ini kata Yahudi. Yahudi mengatakan Nabi Sulaiman itu sudah kafir. Nabi Sulaiman sudah murtad. Yang Yahudi, Pak, ke Nabi diroikeun kafir dan murtad. Kenapa kafir dan murtad? Karena dia sudah bisa menguasai jin, dia bisa memerintahkan jin, dia bisa memerintahkan angin kemanapun dia pergi. Tatkala Nabi Sulaiman alaihissalam wafat, iblis membongkar kembali kitab-kitab yang sudah ditanam oleh Nabi Sulaiman alaihissalam di bawah arasnya dan diajarkan kembali kepada Yahudi, Pak. Diajarkan kembali kepada Yahudi. Maka Yahudi waktu itu wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman. Nabi Sulaiman tidak kafir, Pak. Mereka saja yang mengatakan Nabi Sulaiman itu kafir. Sekarang ada asumsi begini. Ketika Yahudi mengatakan kerajaan Sulaiman kan dua. Satu di Palestina, satu lagi di Yaman. Dua-dua tidak terdeteksi. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam ketemu dengan Ratu Balqis, kejadiannya di Yaman. Itu Yaman dengan Palestina jaraknya jauh sekali, sampai 1000 sekian kilometer. Dari Mekah ke Yaman saja 600. Dari Mekah ke Palestina saja itu hampir 800-900. Berarti kalau kita kalkulasikan 1.500 ya. Jadi Nabi Sulaiman punya dua kerajaan. Kalau kita pergi ke Yaman, tidak pernah terdeteksi di mana kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Ketika ke Palestina juga tidak terdeteksi, tapi Yahudi mengatakan itu kerajaan Nabi Sulaiman di bawah Baitul Maqdis. Sehingga mereka mengatakan begini, ya ini, maka kita jangan sampai diinikan publik mereka mengatakan kenapa dijaga Baitul Maqdis supaya tidak ramai orang yang masuk nanti kalau tiba-tiba bisa roboh dan kena
kerajaan Nabi Sulaiman. Bohong mereka, Pak. Mereka dari dulu memang tidak senang kepada Nabi Sulaiman. Apa alasannya menjaga Baitul Maqdis supaya tidak ramai orang, supaya nanti tidak jatuh Baitul Maqdis ke bawah dan merusak kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Dari dulu mereka sudah marah dengan Nabi Sulaiman. Buktinya, yang membunuh Nabi Bani Israel adalah Yahudi, Pak. So yang poh Nabi Zakaria Yahudi, bukan Bani Israel, jangan salah. Karena begini, kita buat catatan, Pak. Setiap Yahudi itu sudah jelas dari Bani Israel. Tetapi Bani Israel belum tentu dia Yahudi, Pak. Belum tentu Yahudi. Setiap Nasrani itu dia sudah jelas keturunan Bani Israel. Dan tidak semua Bani Israel itu Nasrani. Yahudi sama Nasrani saja mereka bersiteru, apalagi dengan yang lain. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya Muhammad, itu Yahudi itu, dia tidak pernah bisa damai dengan kamu. Tidak pernah bisa damai dengan keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dengan Nabi lagi yang pelong kita jawab, apalagi dengan kita, Pak. Yang membunuh Nabi Zakaria Yahudi, Pak. Yang membunuh Nabi Yahya juga Yahudi, Pak. Yang akan membunuh Nabi Isa alaihissalam juga Yahudi, sehingga dibela oleh kaum Hawariyun yang enggak ramai, enggak berapa jumlahnya, cuma 12 orang, Pak. Yahudi dan Nasrani pada surah Al-Baqarah mereka mengklaim mereka lah penghuni sorga. Apa kata Yahudi? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga Yahudi, ya tidak akan pernah masuk ke dalam surga kecuali Yahudi dan Nasrani. Dijawab oleh Nasrani, kalian nak masuk juga, yang masuk kami. Dijawab oleh Yahudi, kamu yang temong, awak rohana temong. Sama-sama keturunan Bani Israel mereka ribut. Apalagi bukan keturunan Bani Israel. Makanya sihir yang paling hebat itu pada masa Yahudi, Pak. Mereka sudah terorganisir dan sudah tertulis. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW itu disihir oleh seorang pemuda namanya Labib bin Aqsam, ya. Dia minta bantuan dengan anaknya. Karena dari sekian banyak penyihir itu, dia ingin menyihir Rasulullah SAW, guna-guna Rasul, tapi tidak berhasil, Pak. Akhirnya mereka mendatangi Labib bin Aqsam untuk mengguna-guna Rasulullah SAW. Pertanyaannya, kenapa seorang Nabi dan Rasul bisa diguna-guna? Padahal kan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti ada yang mengatakan begini, Nabi Muhammad saja bisa diguna-guna, apalagi kita. Nanti akan kita lihat nanti ada apa di balik ayat ini, Pak. Nabi Muhammad seorang Nabi dan Rasul, iblis dan syaitan dengan leluasanya dia menolong Labid bin Aqsam, seorang Yahudi yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Ini ada dua hikmah. Yang pertama, Nabi Muhammad sebelum kita jawab hikmah dulu, Pak. Kita melihat di dalam tafsir As-Sa'di, Pak. Dalam tafsir As-Sa'di, beliau mengatakan, Al-ibtila'u fi ihtimalani. Ujian itu ada dua. Al-ibtila'u bil khairi wal ibtila'u bisyarri. Ujian dengan kebaikan. Mana ujian kebaikan, Pak? Kita dipromosi jabatan. Ya, kan kebaikan, Pak? Itu ujian, Pak. Allah sedang menguji kita apakah dengan jabatan itu kita lupa ibadah atau tidak. Kita diberi nikmat oleh Allah hari ini, menemui nikmat sehat kita, Pak. Diuji oleh Allah, apakah kita teringat kepada pemberi nikmat atau tidak. Ini yang pertama. Al-ibtila'u bisyarri bil khairi. Yang kedua, al-ibtila'u bisyarri. Ujian itu dengan kejahatan. Kita diberikan sakit oleh Allah, diuji oleh Allah sejauh mana kita masih teringat kepada Allah. Ketika anak kita diambil oleh Allah, diuji kita sejauh mana kita teringat kepada Allah. Ketika perusahaan kita rugi hari ini, sedang diuji oleh Allah sejauh mana kita itu teringat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ujian itu juga bisa dalam bentuk sihir, Pak. Dalam bentuk sihir. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan dua malaikat, bibabilah Harut wa Marut, walaupun posisinya berbeda. Yahudi itu berada di Syam, sedangkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu berada di Irak, ya Pak, berada di Irak. Dan dua malaikat tadi diturunkan di Irak, Harut dan Marut. Mereka berdua mengatakan, saya ini ujian untuk kalian, fala takfur, jangan kufur. Yang saya ajarkan tidak benar. Yang saya ajarkan kepada kalian tentang sihir itu tidak benar. Makanya Allah sedang menguji Nabi Muhammad SAW dengan sihir, Pak. Dan di dalam sejarah tidak pernah diketemukan Nabi membantah dan Nabi Muhammad mengeluh, tidak ada. Nabi Muhammad tidak mengeluh, ya Allah, saya seorang Nabi, saya seorang Rasul, kenapa begitu tega engkau kirim Yahudi itu untuk mengguna-gunai saya? Tidak. Nabi Muhammad menerimanya, Pak.
Artinya Nabi Muhammad sedang diuji dengan dalam bentuk kejahatan. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala ingin memberitahukan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana kalau kena guna-guna, Pak. Maka kalau kena guna-guna, maka diajarkan oleh dua malaikat yang mengatakan, ya Muhammad, kamu sedang diguna-guna. Maka bacalah qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, sampai diulang berapa kali. Ketika Nabi membaca itu terbuka buhul. Maka ini adalah pelajaran, Pak, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jangan melihat dari sudut pandang yang lain. Apalagi itu kan Yahudi, Pak. Jadi makanya jangan pernah nanti ada dulu perkumpulan perkumpulan dukun-dukun, Pak. Perkumpulan dukun santetnya. Waktu kita tanya, kenapa berkumpul dukun santet? Untuk menyantet Yahudi, Pak. Bagaimana mau santet Yahudi, Pak? Nyanjin katanya waktu ejak gede pahit abe, Pak, jin Yahudi, Pak. Kenapa jin Yahudi lebih kalom, Pak? Kenapa lebih dalam sejarahnya itu sihir itu yang paling kuat adalah sihir Yahudi, Pak. Ada petek santet Yahudi, Pak. Ini ada perkumpulan dukun santet kaidu namanya dukun santet, Pak. Kita tanya, ngapain sedang panggil jin? Untuk apa? Mau dikirim ke sana, Pak. Puyak kirim ke dia, Pak. Truk ke dia payah pelung demak kena. Bahkan raja jin belah ke dia, Pak. Jadi kita tidak ada cara lain, Pak. Kalau ingin membantu saudara kita, kita berdoa kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Sebagaimana Nabi Abdul Muttalib ketika Mekah itu ingin diserang oleh Raja Abraha. Beliau berdoa, naik ke atas bukit dan berdoa, ya Allah, ini Ka'bah ini milik Engkau. Kami tidak ada daya upaya sedikit pun. Dan maka ya Allah, kirimlah tenteramu kemari, ya Allah. Kan datang burung ababil, Pak. Kedatangnya burung ababil dengan membawa batu itu adalah batu yang kedua yang dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan ke dunia, Pak. Batu neraka, Pak. Batu neraka yang pertama ketika kaum Nabi Lut alaihissalam. Jadi setelah mereka dihancurkan oleh Allah, fa'amtarna alaihim, diturunkan hujan batu kepada mereka, itu batu dari neraka. Maka kita berdoa katanya betruk bateng kelhem, bateng kelhem betul oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba masalahnya sekarang ini ada seorang itu doanya kadang-kadang ditolak dan kadang-kadang diterima. Makanya Syekh Tantawi dalam kitab beliau Al-Aqaid As-Salafiyah, beliau mengatakan, al-hijabu bainal mar'i wa rabbih adz-dzunub. Yang membuat hijab seorang hamba dengan Allah itu dosa. Kalau kita bertanya, apakah doa lun hantar terima ya Allah? Bukan tidak saya terima, kata Allah. Kamu masih ada dosa, bagaimana mau saya terima? Contoh, doa Nabi Musa alaihissalam dalam sejarah, coba lihat dalam Al-Quran. Doa Nabi Musa mana yang tidak dikabulkan oleh Allah? Semua doa yang dikabulkan oleh Allah. Ketika kaumnya minta minum dikabulkan oleh Allah. Ketika Nabi Musa mengatakan kami sudah terjebak di belah lautan. Ketika mereka minta manna wa salwa diturunkan, doa mana yang tidak dikabulkan? Tapi pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam waktu itu di dalam tafsir disebutkan falamma asabahumul qahtu. Waktu itu Bani Israel ditimpa musibahnya begini, artinya kekeringan, Pak. Nabi Musa keluar dengan Bani Israel yang jumlahnya ratusan ribu orang. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa minta untuk diturunkan hujan dan lain sebagainya, tapi tidak didengar doanya. Minta yang kedua kali, tidak didengar juga. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, ya Allah, kenapa engkau tidak menerima doa saya? Apa salah saya, ya Allah? Apakah saya sudah berbuat dosa, ya Allah? Allah mengatakan, bukan salah kamu, tetapi pengikutmu, umatmu. Umatku salah apa, ya Allah? Dari sekian banyak ini, salah apa mereka? Yang salah satu orang, kata Allah. Apa kesalahannya? Dia suka mengadu domba orang lain. Yang gara-gara tidak doa, gara-gara satu orang doa-doa Bani Israel tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Musa mengatakan, tolong nampakkan dia ke saya, lontek yang cancang urungnya, Pak. Karena berkehendak Nabi Musa, Pak, nepedeh Pak ya Allah, akan saya bunuh dia, saya cincang-cincang dia, ya Allah. Allah mengatakan tidak saya nampakkan kepadamu. Sekarang begini saja, kalian semua bertobat kepadaku dan minta maaf kepadaku. Setelah bertobat dan minta maaf baru diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Ketika kita ngomong sihir, nyo ditihil Yahudi bagi bahan katanya, Pak. Nyo ditihil Yahudi. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir Labid bin A'sam. Maka sebenarnya akan kita bahas pada pertemuan ini. Apapun itu, kalau kita selalu dekat dengan Allah, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sihir apapun, Pak, sehebat apapun sihir itu, seorang itu tidak akan bisa memudaratkan orang lain, termasuk iblis dan setan. Iblis dan setan tidak bisa memudaratkan kita. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala.
Kamu tidak bisa macam-macam dengan hambaku, orang-orang yang ikhlas beribadah kepadaku. Dan diakui oleh iblis sendiri. Saya tidak bisa macam-macam dengan hambamu yang ikhlas beribadah kepada engkau ya Allah. Wa makaru, strategi apapun yang disusun. Strategi ingin buat ini, ingin buat itu. Tetapi strategi Allah lebih jitu lagi. Jadi makanya kita ini hidup selalu bertawakal kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, semua sudah dalam kontrolan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katanya harus husnudzan, tidak boleh suudzan. Maka suudzan ini yang membawa kita susah. Maka jangan suudzan, selalu husnudzan kepada Allah. Maka ada dua konsep dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Kita selalu ar-raja wal khauf. Selalu berdoa apa saja, bukan untuk Palestina saja. Apapun, untuk anak kita, untuk istri kita, untuk keluarga kita, untuk penduduk Indonesia ini, untuk penduduk Aceh, untuk penduduk di Banda Aceh ini. Kita berdoa kepada Allah, konsep ar-raja wal khauf. Kita memohon, Pak, jangan pernah khawatir, Pak. Kalau kita khawatir, kekhawatiran kita itu akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan khawatir apa-apa. Kita semuanya menyerahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana contoh khawatir, Pak? Nabi Yakub alaihissalam, beliau selalu khawatir kalau anaknya dimakan serigala. Beliau sampai-sampai ketika istrinya mengandung, waktu itu beliau bermimpi anaknya sudah lahir dan dimakan serigala. Akhirnya beliau langsung pergi ke kamar, beliau, oh belum dimakan, belum lahir. Ketika Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf masih kecil, beliau juga sudah khawatir, nanti kamu dimakan serigala. Sehingga ketika dia akan diajak oleh saudaranya, nanti kamu dimakan serigala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berdialog dengan Nabi Yakub alaihissalam ketika mereka sudah berkumpul semuanya, Pak. Sudah berkumpul. Di mana berkumpul? Di Mesir. Walaupun nanti diambil kembali oleh Nabi Musa alaihissalam untuk memasuki Asia. Apa kata Allah kepada Nabi Yakub alaihissalam? Hal arafta limadza farraqtu bainaka wa baina Yusuf? Wahai Yakub, kamu tahu enggak kenapa kamu berpisah dengan Yusuf? Kamu berada di Asia, Yusuf berada di Afrika dalam jangka waktu yang lama sekali. Yusuf berada di Mesir, sedangkan kamu berada di Palestina. Tahu kenapa lama sekali? Karena kamu selalu khawatir ketika dia masih kecil. Khawatir dimakan serigala, khawatir dia hilang. Kamu tidak pernah mengharap kepadaku. Kamu tidak pernah berdoa kepadaku. Tidak ada di dalam, coba cari ayat Al-Quran, Pak. Tidak ada doa Nabi Yakub alaihissalam supaya menjaga Nabi Yusuf ketika kecil, tidak ada. Nabi Yakub selalu khawatir, anak saya dimakan serigala. Akhirnya kata Allah, saya wujudkan kekhawatiranmu itu. Maka jangan pernah khawatir, Pak. Jangan pernah kita khawatir. Kita serahkan semua kepada Allah. Maka kalau kita khawatir, jangan keluar, ketabrak. Jangan keluar, ketabrak. Jangan keluar, ketabrak. Tapi ketabrak. Jangan keluar, kena penyakit. Jangan ini, kena penyakit. Kita ini secara tidak sadar mendoakan anak kita supaya kena penyakit, Pak. Kenapa tidak berdoa kepada Allah? Kita berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan anak saya. Biarin saja dia pergi, selamatkan dia. Jagalah dia ya Allah. Makanya Allah memberikan kepada Nabi Yakub alaihissalam, walima tarjuni, kenapa kamu tidak rajak kepadaku? Makanya setelah kejadian kedua, setelah Bunyamin itu hilang, Nabi Yakub berdoa kepada Allah, jagalah anak-anak saya ya Allah. Baru dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama kan tidak dijaga, Pak. Maka dalam konsep hidup kita, selalu ar-raja wal khauf. Kita berusaha apapun itu, Pak. Kita meminta kepada Allah dan kita takut. Takut apa? Takut kalau doa kita ditolak oleh Allah. Kita takut kalau amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita juga takut, bukan khawatir seperti tadi, tidak. Takut ini amal ibadah tidak terima, maka kita harus berusaha semaksimal mungkin. Dan kita juga mohon kepada Allah supaya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.